Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini ketemu dengan Bapak dengan mata pelajaran akuntansi keuangan, dan hari ini juga akan menjelaskan tentang materi ruang lingkup piutang dan penjualan kredit. Bicara piutang, artinya piutang dagang diakibatkan karena adanya penjualan kredit. Artinya, penjualan yang dilakukan secara non-tunai. Apa yang dilakukan penjualannya itu adalah penjualan barang dagangan, sehingga akan menimbulkan adanya piutang dagang. Karena ada yang namanya piutang, tapi bukan karena penjualan barang dagangan. Piutang biasa saja, artinya tagihan yang akan ditimbulkan. Oleh karena itu, bahwa setiap penjualan barang dagang secara kredit itu akan menimbulkan adanya piutang dagang. Sedangkan penjualan bisa dilakukan secara kredit maupun secara tunai. Oleh karena itu, piutang dagang dapat diartikan sebagai klien atau tagihan perusahaan terhadap pihak ketiga adanya suatu transaksi, sehingga pada dasarnya piutang dikelompokkan menjadi 3 jenis, antara lain: 1. Piutang dagang, dalam bahasa Inggris namanya account receivable, artinya tagihan perusahaan kepada pelanggan sebagai akibat adanya penjualan barang atau jasa secara kredit. Dan piutang dagang umumnya berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Oleh karena itu, dilaporkan sebagai aktiva lancar. Yang kedua, piutang wesel, artinya wesel tagih. Dalam bahasa Inggris namanya notes receivable. Artinya, piutang berupa perjanjian tertulis debitur kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang yang tercantum dalam surat perjanjian pada waktu tertentu di mana yang akan datang. Dan yang ketiga adalah piutang lain-lain. Dalam bahasa Inggris namanya other receivable. Artinya, jenis piutang atau tagihan yang tidak termasuk dalam piutang dagang maupun piutang wesel. Piutang lain-lain diantaranya: 1. Uang muka pembelian. Dalam bahasa Inggris namanya purchase prepayment. Kedua, uang muka kepada pegawai. Dalam bahasa Inggris namanya advance to employees. Ketiga, uang muka pembelian saham. Dalam bahasa Inggris advance stock. Yang kelima, uang muka menjamin kontrak. Dalam bahasa Inggris deposit on contract guarantee. Yang keenam, piutang dividen. Dalam bahasa Inggris dividend receivable. Sedangkan untuk melakukan adanya kartu piutang, maka diperlukan adanya prosedur. Dalam hal ini namanya prosedur pencapaian atau penguatan tentang kartu piutang dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, penjualan kredit dicatat dalam jurnal penjualan karena atas dasar faktur penjualan disertai dengan order pengiriman barang. Yang kedua, adanya retur penjualan dicatat dalam jurnal umum berdasarkan memo kredit yang disertai dengan laporan penerimaan barang. Yang ketiga, adanya suatu penghapusan piutang dicatat dalam jurnal umum dengan bukti memorial
yang dibuat oleh bagian kredit. Nah, ini yang terakhir tentang penerimaan kas. Artinya, sebagai pelunasan piutang dicatat dalam jurnal penerimaan kas, disertai dengan bukti kas masuk. Itulah mengenai tentang bagaimana pencatatan tentang kartu piutang. Dan untuk membuktikan bahwa transaksi ini dimulai dari transaksi penjualan secara kredit. Untuk bukti yang realnya, mari kita ikuti contoh dan latihan sebagai berikut. Sekian barangkali mengenai ruang lingkup atau teori piutang dagang dan penjualan kredit. Selanjutnya kita ikuti transaksi tentang penjualan kredit yang akan dimasukkan di dalam semuanya kepada jurnal umum. Sekian dan terima kasih. Udah.